Kami bernama PT Federal Food Internusa. Ya, saat ini kami memang lebih banyak untuk food manufacturing. Jadi food manufacturing itu secara khusus yang berkaitan dengan coklat. Ya, jadi berkaitan dengan coklat, dan kalau dibilang berdiri kami dari Agustus tahun sekitar 2005. Jadi sudah 20 tahun, dimulai dengan karyawan sekitar 12 orang. Kemudian 12 orang, berjalannya waktu, alhamdulillah sampai tahun 2005 ini, kisarannya sudah sekitar 867. Ya. Dan 867 itu memang kita punya yang dibilang semacam human development. Ya. Jadi semenjak saya diminta untuk memberikan satu katakanlah pengembangan ya di sini, sekitar percepatannya itu sekitar sudah berjalan 5 tahun. Ya, saya sampaikan secara human resource bagaimana pengembangan itu tidak hanya sampai mereka melakukan hanya bekerja, jadi ada yang sifatnya training development. Istilah ya, ada training development ya. PT Federal Food Internusa sangat sekali memberikan apresiasi kepada karyawan. Itu harus dinyatakan 10 tahun masa kerja secara loyal, mereka akan mendapatkan satu apresiasi. Dari 10 tahun. Nah, sudah hampir sekitar sudah di atas 200 yang sudah mendapatkan apresiasi. Itu dalam bentuk apa yang namanya, kalau dibilang bukan tunjangan tapi sifatnya adalah penghargaan. Nah, standarisasi memang kalau di operator minimal itu SMA, tapi kalau di level staff itu sudah minimal S1. Nah, kalau dibilang klasifikasi memang untuk tesnya hampir sama, dia internal, kemudian juga nanti bagian level staffing itu harus ada tes psikologi. Nah, tes psikologi melalui yang katakanlah konsultan yang mereka akan memberikan penilaian selain IQ, mereka juga akan menilaikan semacam karakter. Bisa kayak memproyeksi kan atau memperkirakan kebutuhan SDM itu di masa depan itu seperti apa? Jadi kayak mungkin apakah di sini kira-kira bulan depan kita butuh sebanyak ini gitu, atau mungkin kan ada periode-periode tertentu yang pabrik itu tinggi ya Pak ini permintaannya, atau apakah ada perencanaan seperti itu Pak untuk dari SDM sendiri? Jadi kita biasanya ada rating nasional. Ya. Jadi rating nasional itu membuat yang namanya rancangan program kerja. Semua perusahaan masih ada. Itu biasanya dari tahun. Jadi dia nanti masing-masing departemen tadi saya seperti di struktur ya, dia akan buat yang namanya kebutuhan. Itu wajib. Jadi bukannya HRD semata ya. Gak mungkin lah masa HRD itu dia mantengin punya orang. Oke. Jadi kami akan minta planningan mereka, kebutuhannya, atau bisa terjadi yang namanya evaluasi orang yang sudah ada, dia kurang berkembang. Ya, jadi seperti itu pemahaman. Jadi dalam meeting nasional atau yang dibilang biasanya sih evaluasi, baru nanti kita akan memberikan keputusan di situ untuk kebutuhan. Nah, baru HRD akan bikin plan dengan pastinya misalnya dari perusahaan kan ada yang baru ya Pak. Bagaimana sih program orientasinya Pak? Apakah apa saja Pak, atau yang tadi Bapak sudah sebutkan ya Pak ya, dari leadership, atau tidak, apakah itu sudah masuk ke dalam orientasi, ataukah setiap level itu akan punya program orientasi yang berbeda-beda sih? Kalau orientasi pasti akan dibuat planning dan itu berbeda-beda.
Tapi yang standar umumnya kalau bicara orientasi pasti yang namanya tentang pengenalan produk itu pasti ada. Halo teman-teman, jadi sekarang kami akan membahas apa aja sih yang kita dapatkan dari kunjungan perusahaan kemarin. Oke, untuk yang pertama yang kami dapatkan adalah analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan SDM oleh PT Federal Food Internusa. Adalah dengan mengidentifikasi posisi yang dibutuhkan sebelum proses rekrutmen ini dimulai. Lalu perusahaan juga rutin melakukan meeting nasional yang diadakan setahun sekali guna untuk menyusun rencana program kerja seluruh departemen termasuk perencanaan SDM di masa yang akan datang. Dan juga perencanaan pengembangan kebutuhan SDM itu mengacu pada SOP yang menjadi pedoman operasional dan pemetaan kompetensi karyawan. Pada slide ini dibahas mengenai orientasi dan pelatihan pengembangan karyawan. Menurut Priyono dan Marnis, orientasi dan pelatihan merupakan bagian dari fungsi MSDM untuk membantu karyawan memahami pekerjaan dan meningkatkan kemampuan kerja. Berdasarkan hasil wawancara, PT Federal Food Internusa melakukan analisis kebutuhan jabatan sebelum rekrutmen dan menerapkan SOP sebagai pedoman kerja karyawan. Orientasi meliputi pengenalan budaya kerja, peraturan perusahaan, K3, serta product knowledge, GMP, dan hygiene. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelatihan sesuai kebutuhan divisi yang mencakup soft skill dan leadership. Terdapat manajemen talenta pada PT Federal Food Internusa untuk mencari karyawan-karyawan yang potensial yang menjadi tolak ukur yaitu tercapainya KPI, Key Performance Indicator. Selain itu, HRD berkomunikasi dengan kepala divisi untuk mengetahui karyawan mana saja yang berpotensi. Selanjutnya, HRD melihat masa kerja dari karyawan tersebut. Perusahaan juga memberikan pelatihan kepada karyawan yang potensial. Perusahaan juga memberikan promosi internal kepada karyawan berpotensi untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Sistem penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali melalui evaluasi personalia. Evaluasi personalia untuk menilai kinerja, perilaku, dan kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi atau perusahaan. Evaluasi personalia ini mencakup administratif, keputusan promosi, dan perbaikan kinerja. Penilaian ini dipilih agar kinerja karyawan dapat dinilai secara lebih adil dan tidak terlalu lama, sehingga prestasi baik di awal tetap diperhatikan dan tidak terlupakan. Evaluasi ini juga berkaitan dengan durasi masa kontrak kerja karyawan. Untuk pengembangan karir, PT Federal Food Internusa mengacu pada peraturan perusahaan yang disahkan oleh kementerian terkait. Motivasi kerja dibangun melalui apresiasi nyata seperti pemberian cincin emas bagi karyawan dengan masa kerja 10 tahun hingga kesempatan studi banding ke luar negeri dengan masa kerja 20 tahun. Perusahaan menyediakan kompensasi finansial berupa gaji sesuai UMR atau UMK, BPJS, tunjangan kehadiran, uang makan, transportasi, dan THR, serta kompensasi non-finansial seperti fasilitas olahraga dan catering. Sistem kompensasi dan apresiasi ini saling melengkapi dalam meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, serta kinerja karyawan di berbagai level jabatan. Nah, selanjutnya ada pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan yang dimaksud di sini adalah upaya perusahaan untuk memberikan ruang terhadap karyawannya agar berperan aktif, menyampaikan ide, dan berkontribusi dalam pengembangan perusahaan. Di PT Federal Food Internusa ini sendiri, karyawan itu sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide kreatif yang bermanfaat dan dapat diterapkan oleh perusahaan nantinya. Karyawan yang menyampaikan ide kreatif tersebut akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Nah, potensi karyawan juga dikenali sejak proses rekrutmen melalui tes psikologi. Terdapat dua tantangan yang dihadapi perusahaan, yaitu tantangan dari faktor eksternal seperti global ekonomi, budaya, dan relasi. Faktor kedua dari internal seperti kedisiplinan, karakter individu, dan relasi. Manajemen SDM PT Federal Food Internusa melakukan inovasi melalui training communication, serta perusahaan juga sangat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan memanfaatkan media sosial.